Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Selamat siang sahabat BC, dimanapun sahabat BC berada. Halo, kita juga hari ini ternyata live Instagram loh Bang Rio. Betul sekali. Halo sahabat BC yang lagi ada di live Instagram kita, kembali lagi bersama kita ada Bang Rio. Dan juga dengan Sinta. Dan kita kehadiran narasumber atau tamu yang sangat luar biasa pada hari ini. Iya, ya, jadi kan ya Bang Rio ya. Bener banget. Jadi Karena yang pertama ada Bapak Yahya Zainuddin dari Kepala Subbagian Umum Kepegawaian, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Sahabat BC juga ya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah agak deg-degan. Agak deg-degan ya Kenapa Pak ya? deg-degan sih Pak? Ya maklum ini karbitan, ini penyiar karbitan kan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kita nyantai Siap. aja ya ngobrolnya. Iya, Siap. Oke, ngobrolnya terima santai-santai kasih. hari ini Pak. Dan kita juga kedatangan tamu lagi, satu lagi ada Mas Fajar dari Seksi Patroli Laut 2 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Mas, gimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat, cuman ya sama lah. Deg-degan juga? Kenapa deg-degan juga? Padahal kita nggak intimidatif loh. Iya loh. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang rekrutmen CPNS Bea Cukai tahun 2024 nih sahabat BC. Jadi kan kemarin ya Bang Rio dan juga Pak Yahya dan juga Bang Fajar, kemarin ini tanggal 19 Agustus 2024, betul ya Pak ya? Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini mengumumkan namanya ada Pengpens 01 Panrek 2024, yaitu rekrutmen CPNS atau CASN tahun 2024, betul ya Pak ya? Siap, betul. Nah di sini kita mau spesifik nih ngomongin tentang penerimaannya ya seperti apa ya? Betul banget, rekrutmen di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Makanya kita menghadirkan Pak Yahya dan juga Bang Fajar di sini. Betul banget. Soalnya kalau biasanya kita live di IG nih ya, kadang-kadang kita bahasnya tentang apa yang ditanya itu banyak, paling sering itu tentang penerimaan. Oh iya betul. Iya, penerimaan bea cukai nih. Iya, gitu. Dan makanya hari ini kita buat khusus ya live Sesi Instagram, khususnya. betul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat BC begitu. Karena sebelumnya juga ya, kalau gue pribadi itu sempat dihubungin sama teman-teman Oh, gitu. tuh, iya, sampai di WA di nomor pribadi gitu kan, ini terkait penerimaan ini kayak gimana nih gitu. Oh gitu ya Bang ya. Iya, makanya balesnya apa? Langsung aja pantengin kanal bea cukai. Betul, gitu juga dengan sahabat BC juga nih yang mungkin mau tanya-tanya langsung ke Pak Yahya atau juga Bang Fajar, nanti bisa langsung chat di kolom kolom komentar live Instagram kita ya. Betul, atau juga kalau misalnya sahabat BC mau tanya-tanya juga bisa langsung lewat WhatsApp kita di 0812 4920 7758. Oke. Nah, buat sahabat BC nih yang cuma tahu dari dengar katanya bea cukai mau ada penerimaan gitu kan ya. Mungkin belum tahu nih detail-detailnya seperti apa. Ya. Jadi buat Pak Yahya nih, kalau buat tahun ini ya Pak, Siap. untuk formasi dan posisi apa aja sih yang dibuka sama bea cukai pada rekrutmen CPNS tahun 2024 ini? Oke, terima kasih Mas Rio, Mbak Sinta. Tadi luar biasa ya pembukaannya. Ramai ya Pak. Iya, sedikit mengurangi deg-degan ini. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Sinta ya, pengumuman tanggal 19 Agustus kemarin bahwa DJBC adalah bagian dari Kementerian Keuangan. Artinya pengumuman untuk penerimaan atau rekrutmen SDM atau CPNS di DJBC pun adalah melalui mekanisme Kementerian Keuangan. Oke. Nah, di pengumuman tersebut sebenarnya itu melingkupi seluruh jenjang jabatan yang dibuka di Kementerian Keuangan ya, dari seluruh unit eselon 1 selain DJBC juga semua tercakup di situ. Banyak sekali memang, dan di pengumuman itu sampai berapa lembar tuh, 15 atau 16 halaman itu. Saya yakin itu sebenarnya cukup detail ya. Kalau teman-teman memang ya satu dan lain hal kadang memang mungkin belum sempat membaca secara detail satu persatu. Tapi secara umum nih, tadi secara umumnya, secara khususnya di DJBC sendiri ada sekitar mungkin 13 kalau nggak salah ya, 13 jabatan atau 13 lowongan lah ya, lowongan posisi untuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu ya. Dan di pengumuman itu sudah di state semuanya gitu ya. Ada juru mesin kapal, betul, juru mesin kapal kelas 1 kita, ada klasi kapal kelas 1, pawang anjing pelacak, karena ya untuk diketahui ya, kita Bea Cukai punya
tim anjing pelacak narkotika. Oke, yang K9 itu ya. Betul, betul. Terus ada jabatan petugas operasi dan pemeliharaan, ada operator layanan dan seterusnya itu. Di situ ada 13 ya. Mungkin silakan sahabat BC gitu ya dapat melihat langsung di pengumuman itu ada 13 itu dengan total sekitar 435 formasi atau 435 lowongan ya, 35 orang untuk di DJBC di antara 1.230 untuk Kementerian Keuangan. Ini dia cara umum yang siap. Berarti ada 435 orang Siap. nantinya yang terpilih gitu ya Pak untuk menempati 13 jabatan. Atau 13 lowongan 13 gitu ya. lowongan kalau gitu bahasa ya. secara umum mungkin ya. Oke, dan itu bisa dilihat di laman resmi Kemenkyu Pak? Bisa di recruitment.kemenku.go.id Oke. ya, atau di website resminya untuk karena penerimaan CPNS itu kan terpusat. Seleksi penerimaan nasional terpusat yang di-lead oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi nanti mekanisme pendaftaran secara online dan seterusnya itu memang melewati hanya satu website di sscasn.bkn.go.id. Siap. Hanya satu itu ya. Mungkin sahabat BC dan para pendengar semuanya gitu ya. Tidak ada website lain selain itu. Itu mungkin juga perlu menjadi perhatian ya agar tidak tersesat gitu ya. Oh iya, jangan sampai ada yang ini ya. Lain, betul. Memanfaatkan momen ini untuk melakukan penipuan untuk rekrutmen CASN ya. Betul. Oke, baik. Berarti kalau misalkan tadi disimpulin berarti ada 435 orang untuk 13 posisi. Betul. Kemudian kalau misalkan mau lihat informasinya bisa di recruitment.kemenku.go.id ya Pak ya. Tapi untuk pendaftarannya sendiri satu pintu. Di sscasn.bkn.go.id. Dicatat ya sahabat BC ya. Kemudian Pak, kalau misalkan ini banyak banget yang nanya di media sosial juga ada banyak banget Pak saya lihat. Apa aja sih persyaratannya kalau misalnya mau masuk Bea Cukai dan menempati 13 posisi itu Pak? Nah itu dia tuh. Aduh, entar saya buka ini berapa halaman itu ya? Banyak ya Pak ya? Banyak ya. Jadi gini, karena penerimaan kita itu adalah penerimaan Kementerian Keuangan ya. Jadi ada syarat-syarat yang memang itu secara umum untuk seluruh Kementerian Keuangan, tapi ada juga beberapa syarat lowongan di posisi tadi. Karena memang ada kekhususan tertentu, ini karena disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga dipandang perlu gitu ya memberikan syarat-syarat tambahan tersebut sehingga nanti dalam pelaksanaan tugasnya nanti itu tidak menjadi kendala gitu. Jadi syaratnya sebenarnya lumayan banyak ya, artinya baik secara umum gitu ya, mulai syarat umur, syarat tinggi badan, syarat ijazah, syarat kualifikasi pendidikan maksud saya. Juga ada syarat-syarat terkait kesehatan. Gitu. Secara umum demikian mungkin ya. Kalau detailnya saya khawatirnya nanti ini boleh dong Pak dirinci soalnya banyak banget Pak yang nanya umur, kalau misalkan tinggi badan, terus sama mata minus juga ada tuh Pak. Nah mungkin nanti secara selektif aja ya, mungkin berapa ya. Secara umum gini, kalau secara jadi pembedaannya itu adalah jenjang jabatan tadi. Posisi lowongan yang dibuka. Jadi ada posisi-posisi tertentu. Ya ini saya bacakan ya, mungkin ada yang spesifik memang ada beberapa lowongan itu ya terkait pengelola layanan kesehatan. Jadi posisi ini hanya ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebetulan, betul di Kementerian Keuangan itu posisi ini hanya ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu jabatan pengelola layanan kesehatan, operator layanan kesehatan, pawang anjing pelacak, petugas operasi dan pemeliharaan, serta untuk petugas awak kapal patroli kita. Jadi yang tadi nama posisinya namanya juru mesin kelas 1, kapal kelas 1 sama klasi kapal kelas 1 itu ada syarat-syaratnya. Nah, secara umum memang untuk syarat tinggi badan misalnya itu emang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu syarat untuk pria minimal 165 cm. 165 cm untuk pria. Untuk wanita 157 cm. Betul. Tapi dari beberapa tadi posisi atau jabatan tadi itu ada pembedaan di teman-teman untuk posisi juru mesin. Itu tingginya untuk pria tidak 165 tapi kita turunkan sedikit jadi 163. Jadi 163 untuk juru mesin. Betul. Itu nanti Mas Fajar mungkin bisa cerita ya kenapa itu diturunin gitu ya. Salah satunya memang ini
kebutuhan organisasi Oh, oke, bahwa oke. teman-teman juru mesin itu kerjanya itu kalau di kapal itu di bawah itu, di bawah Oh, dek itu, oke. di bawah mesin. Nah, Oke. sehingga isu harus tinggi itu tidak terlalu menjadi utama, Oh. karena justru malah ya kerja di kolong ya, ngurusin mesin kapal. Nah, itu yang nanti Mas Fajar bisa cerita tuh mungkin sejarah pernah kejedot misalnya gitu karena ketinggian. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu mungkin secara umum gitu ya. Kalau yang tadi mata minus ya emang kita mencatatkan 2 dioptri karena tadi ya penugasan kita membutuhkan kondisi fisik gitu ya maupun kesehatan sehingga perlu dibutuhkan persyaratan tadi sehingga untuk tidak menyusahkan gitu ya, tidak pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. 2 dioptri itu maksudnya -2 itu ya. -2 ya Pak. Betul, Berarti betul. untuk rabun jauh, rabun dekat Siap. atau silindris. Plus ya, Itu plus 2 Plus ya. juga. 2. Oke. Siap. Nah, kalau masih berhubungan dengan mata nih, kalau yang terkait buta warna itu kayak gimana tuh, Pak? Itu menarik tuh Pak. Ya, siap. Itu tadi yang saya sampaikan ada 4 posisi memang ya. Karena memang jenis tugasnya membutuhkan syarat fisik tadi gitu ya. Oke. Misalnya teman-teman pewangan pelacak, pengelola layanan kesehatan, operator layanan kesehatan itu karena nanti bekerja di laboratorium. Oke. Sehingga untuk melaksanakan tugasnya memang diharapkan tidak mempunyai kondisi buta warna karena nanti berkaitan dengan ini ya hasil reaksi kimia dan segala macam nanti khawatirnya salah menerjemahkan. Iya, Nah, Oh karena iya, betul. ini betul. harusnya warna apa menjadi ditangkap warna apa. Betul, Nah, jadi ke betul. sana. Itu memang kita ada tes buta warna nanti. Betul. Berarti penting ya Pak untuk 4 posisi itu ya. Iya memang walaupun ada juga di tempat kita kan posisi-posisi lain ya yang Iya. di luar 4 itu. Tadi kan ada 13, ini 4 itu plus apa tadi awak kapal patroli ya berarti 6. Nah, sisanya tidak ada syarat itu. Oke, tidak ada syarat itu. Tapi Pak ini umur ini Oh, tuh iya. sering banget yang ditanyain Siap, di kolom gimana, komentar gimana? Pak. Kalau umur tuh ada batasan maksimalnya nggak sih Pak? Iya sesuai pengumuman tersebut memang ini ada batas maksimal ya untuk baik untuk kualifikasi jenjang SMA sederajat, diploma 3 maupun S1. Oke. Memang kenapa itu dibatasi? Memang secara umum ya organisasi pengen berharap mendapatkan input dari SDM yang memang nanti bisa bekerja mengabdi untuk dapat melaksanakan tugasnya tadi gitu Oke. ya. Artinya ya kita ada pembatasan jadinya sehingga untuk yang SMA sederajat misalnya itu maksimal umur 22. Jadi 18 sampai dengan maksimal 22 tahun. Oke. Siap. Itu untuk SMA sederajat. Itu yang di luar awak kapal patroli tadi, yang Oke. juru mesin dan kelasi itu agak panjang memang. Itu tidak cuma 22 tapi sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun ya. Ya, khusus untuk posisi kelasi sama juru mesin tadi. Oke. Tapi untuk yang lowongan yang lain, gitu, untuk posisi yang lain itu untuk SMA sederajat itu maksimal 22 tahun per tanggal dia mendaftar. Per tanggal dia mendaftar. Oke. Siap, betul. Nah, makanya nanti seleksi administrasi akan mengecek tersebut. Jadi secara Oke. umum batas maksimalnya 22 tahun. Itu untuk SMA. Untuk Itu SMA. diploma 3 beda lagi. Oke. Oh, gitu. Diploma 3 itu sampai umur 23 tahun. Sampai dengan umur Siap, 23 tahun betul. maksimal. Kalau S1 sampai 28 tahun. Kalau S1 Oke. 28 tahun. Siap. Oke, jadi Oke. untuk teman-teman sahabat BC nih yang mungkin berminat ya, itu adalah batas umurnya ya sahabat BC ya. Aku ulangi lagi nih kalau untuk SMA secara umum 18 sampai dengan 22 tahun. Betul. Kecuali untuk ini ya jabatan Kecuali tertentu ya. Jabatan, Jabatan. tadi kelasi dan juru mesin. Kelasi Iya. dan juru mesin di umur 30 tahun ya. Iya maksimal. maksimalnya. Betul, Untuk betul. D3 teman-teman yang D3 itu maksimal 23 tahun ya Pak Yes, ya. Dan betul. juga yang S1 28 tahun. Jadi Per tanggal mendaftarnya. per tanggal Per tanggal mendaftar ya. mendaftar. Karena itu sangat sering ditanyakan tuh. Kalau siap. misalkan nanti aku mendaftarnya 28 tahun lebih sehari gimana gitu kan. Jadi itu menggugurkan ya Pak ya. Menggugurkan nanti karena itu ya. di seleksi administrasi nanti akan tersaring di sana ya. Makanya mohon Oke. diperhatikan gitu ya bagi yang ingin daftar, cek lagi tuh akte kelahirannya tuh tanggal berapa Oh iya betul. gitu ya. Betul. Oke, siap, kalau misalkan tadi kita udah nanya-nanya sama Pak Yaya, aku mau nanya sama Bang Fajar sekarang itu ya. Gimana tuh? Kalau tadi Pak Yaya juga sempat menyinggung-nyinggung gitu kan tentang awak kapal patroli gitu ya Mas Fajar ya. Ada nggak sih kemampuan atau skill khusus nih kalau misalkan sahabat BC ini mau masuk ke formasi awak kapal patroli? Boleh dong dijelasin? Oke.
Jadi kalau berdasarkan Permenpan RB nomor 11 tahun 2024 memang ada 4 sertifikat yang harus dimiliki. BST, AFF, kemudian SAT dan SCRB gitu. Tapi untuk CPNS 2024 ini kita hanya mensyaratkan BST saja. BST aja. Iya, sertifikat BST, Basic Safety Training. Yang Basic Safety Training. Betul, Oke. Itu memang sertifikat yang wajib dimiliki oleh pelaut, orang yang mau mengoperasikan kapal itu memang wajib. Jadi sertifikat ini sebagai bukti bahwa orang tersebut memang layak dan punya kecakapan jika nantinya ada kondisi-kondisi tertentu di laut, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau di laut kan beda kondisinya dengan kita bekerja di darat ya. Jadi betul. tidak hanya nanti kita lawannya penyelundup, tapi kita juga berjibaku dengan alam. Betul, ombak sendiri. gitu ya, Iya. Fajar ya, betul. Kondisi ombak nggak ada yang tahu kan kayak betul. gimana ya. Bisa jadi pagi ini masih tenang, tiba-tiba siang sudah bergejolak. Nah, kita tidak tahu gitu kan. Tapi kan nggak ada pelaut hebat yang tumbuh di laut yang tenang. Betul. Mantap ya, Pak. Iya. Boleh. Bijak banget. Pernah ngelaut ya? Iya. Oke. Berarti hanya satu itu saja syaratnya. Satu BST saja itu yang jadi sertifikat wajib untuk mendaftar sebagai AKP nanti. Oh, sebagai AKP hanya BST saja, betul. Basic Safety Training saja. Kemudian aku penasaran sih kalau misalkan untuk si awak kapal patroli ini harus itu jenjang pendidikannya SMA ya, betul ya? Iya, SMA ya. Itu boleh dari SMA umum atau harus dari SMK pelayaran? Kalau untuk awak kapal patroli mungkin Pak Yani? Siap. Ya, sesuai di pengumuman itu memang mungkin kadang khawatir teman-teman ini ya, agak bias atau bingung ya. Jadi memang disebutkan di situ adalah kualifikasi pendidikannya adalah SMA sederajat garis miring SMK pelayaran. Artinya dua kondisi tersebut diperbolehkan. Artinya dari teman-teman mungkin adik-adik atau mungkin keluarganya dan seterusnya yang dia bukan SMK pelayaran diperbolehkan. Jadi SMA biasa, madrasah aliyah dan seterusnya atau SMK yang bukan pelayaran pun diperbolehkan. Tapi memang tadi disampaikan Mas Fajar karena ini kita juga ngomongin awak kapal patroli itu kita juga harus merefer ketentuan yang ada ya. Tadi disampaikan Permenpan maupun Permenhub itu ada syarat tadi mempunyai sertifikasi keahlian keterampilan di kapal itu untuk pelaut itu namanya Basic Safety Training. Jadi kalau ada warga negara Indonesia atau calon pelamar yang dia lulusan SMA tapi mempunyai itu gitu ya, dia boleh. Boleh dari madrasah aliyah, dari SMA, dari SMK selain pelayaran gitu ya. Itu boleh. Selama punya BST ya, sertifikat Basic Safety Training yang sertifikat itu diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi betul. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu memang harus mengikuti semacam diklat gitu ya, semacam pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan terkait pelayaran atau kepelautan yang itu mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Menarik ya, berarti masih ada nih kesempatan terbuka untuk teman-teman atau sahabat BC yang mungkin dari SMA gitu kan dan ternyata sudah mengantongi sertifikat itu ya, BST itu ya untuk melamar menjadi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau Mas Fajar sendiri udah lengkap sertifikatnya semua ya Mas Fajar ya? Sudah. Harusnya iya dong. Karena dulu kalau nggak salah kita tadi udah ngobrol-ngobrol, Mas Fajar tuh punya basic dulu pernah di PSO ya? Iya betul. Ceritain dikit dong Mas Fajar dong. Oke. Gimana sih jadi awak kapal patroli itu gimana sih dong? Ceritain dikit. Jadi dulu pertama kali saya masuk ke Bea Cukai ini langsung ditempatkan di ada suatu pulau namanya Karimun atau paling ininya Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun gitu. Kalau orang dulu sih bilangnya belum Bea Cukai kalau belum penempatan di Karimun. Gitu ya. Iya. Keren. Karena memang ya semacam kawah candra di mukanya lah. Di sana sebagai pulau terluar ya untuk di selat paling tersibuk, Selat Malaka dan Selat Singapura kan. Ya, jadi memang cukup pelik dan cukup sibuk untuk pergerakan kapal di sana gitu. Nah, jadi kalau di sana saya pernah mengalami 2 kali ya. Yang pertama sebagai supporting unit dulu nih. Itu sebagai supporting unit untuk pemeliharaan sarana prasarana kapal maupun sarana penunjang lainnya untuk pengawasan laut. Nah, itu ya kita bertugas untuk menyiapkan kapal itu apakah dalam kondisi yang harus siap untuk berlayar gitu. Karena kalau tidak kan ya tadi awalnya penyelundup dan alam. Iya, betul. Jadi memang harus benar-benar kita siapkan semaksimal mungkin lah. Gitu. Bahkan kami pun dulu pernah ada pengalaman
besoknya kapal berangkat. Malam ini diinformasikan ada kerusakan di salah satu perangkat elektroniknya. Jadi kami satu tim itu benar-benar bekerja dari malam sampai subuh untuk mempersiapkan, akhirnya alhamdulillahnya kapal itu bisa jalan ready lagi gitu, bisa untuk melaksanakan tugasnya. Gitu. Kemudian juga pernah terlibat dalam satuan tugas patroli laut itu sendiri gitu. Jadi ada pengalaman waktu itu kami ada informasi ada suatu kapal membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Waktu itu akhirnya kami kejar. Untungnya memang alhamdulillahnya kapal kita dalam kondisi yang fit. Dalam perhitungan kita dapatlah kapal itu. Kita dapat kapal itu, kita bawa ke pelabuhan terdekat gitu kan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang kalau di laut ini cukup sulit kalau kita harus ngecek satu-satu gitu kan barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian baru selesai itu ada informasi lagi, kita harus kejar lagi gitu. Dan itu memang benar-benar harus siap sedia gitu kita sebagai awak kapal patroli gitu kan. Itu sudah selesai, kita dapat target yang kedua, baru selesai, kemudian kita dapat lagi untuk bantuan SAR di tempat yang lain. Gitu kita akhirnya jalan lagi saat itu. Jadi memang tugas sebagai awak kapal patroli nanti tidak hanya melakukan pengawasan, kita juga terlibat dalam keselamatan pelayaran gitu. Jadi kita juga ikut membantu dalam proses keselamatan di lautan sebagai SAR nantinya. Menarik ya, ternyata nggak cuma lawan penyelundup aja, nggak cuma lingkup tugasnya nggak cuma kepabeanan dan cukai aja, tapi ada kemanusiaan di dalamnya. Juga ada. Nah ini jadi betul, ini jadi gambaran nih mungkin buat sahabat BC yang nanyain tadi, awak kapal patroli itu gimana sih? Kerjaannya seperti apa, kehidupannya seperti apa? Oh ya tadi di komentar juga ada yang nanya tuh, untuk yang waktu di Tanjung Balai Karimun itu tinggalnya di asrama apa gimana sih dulu? Jadi kalau di sana memang disediakan asrama. Gitu. Oh disediakan asrama ada asrama, ada rumah dinasnya sendiri. Jadi kalau yang sudah berkeluarga itu kita bisa menempati rumah dinas di sana gitu. Tapi kalau yang masih single ya, nah itu sudah disediakan juga asrama. Jadi tidak perlu pusing lah nantinya kalau misalkan ditempatkan di sana gitu nanti. Tapi aku sangat-sangat penasaran ya. Ini di luar konteks pertanyaan kita yang sudah disediakan ya Pak dan juga Mas ya. Kalau Bapak sendiri dan juga Mas Fajar, ini penerimaannya penerimaan umum kah? Penerimaan stan kah? Itu kan kita ngomongin rekrutmen ya dari tadi ya kan? Boleh. Kalau Pak Yahya gimana Pak Yahya dulu deh? Kalau saya dulu masuk bergabung di DJPC dari penerimaan stan namanya ya, masih belum PKN ya, dari stan. Diploma 3 PKN STAN. Siap, betul. Saya nggak nanyain tahunnya kok Pak, nggak apa-apa. Saya udah siap-siap ada nih. Nggak nanyain tahunnya kok. Biar kelihatan gitu ya angkatannya siapa gitu ya. Kalau Mas Fajar gimana Mas? Kalau saya dulu dari penerimaan umum. Penerimaan umum. Sarjana berarti ya. Oh luar biasa langsung ke TBK ya. Luar biasa langsung keren banget. Langsung jadi bea cukai yang sesungguhnya gitu katanya ya. Mengabdi kepada negeri. Nah kita lanjut lagi nih ya Pak dan juga Mas ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan tadi udah ngomongin tentang persyaratannya apa aja gitu kan Pak. Tapi pasti ditanya ini, ada gak sih tahapan tesnya? Iya kan, jadi pertama kan udah dari persyaratan kita udah lulus administrasi nih. Nah kemudian pasti dong ada tes-tesnya. Nah itu kira-kira bisa dijelasin nggak itu apa aja? Ya betul. Jadi sesuai ketentuan BKN maupun Permenpan ya, selaku institusi yang menjadi lead untuk penerimaan ASN nasional, itu secara umum sebenarnya ada 3 tahapan tes sebenarnya yang secara ini ya, secara garis besar gitu ya. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi di seleksi administrasi itu nanti akan dicek hasil pendaftaran online yang dilakukan oleh seluruh pelamar tadi ya, itu akan dicek syarat-syarat administrasinya. Misalnya ketika dia mengaku lulusan S1 hukum misalnya gitu, akan dicek mana ijazah S1 hukum yang dilampirkan. Dan seterusnya ya, syarat administrasi yang diperlukan gitu di situ. Ada yang terkait KTP, ada ijazah, kalau tadi
Mas Fajar sampaikan untuk awak kapal patroli itu butuh sertifikasi tambahan, misalnya BSD ya dicek BSD-nya seperti apa, apakah dilampirkan. Jadi secara administrasi aja. Kelengkapan dan validasi ya Pak ya. Lebih ngecek pengisian formulirnya itu apakah sudah sesuai, termasuk dokumen yang dibutuhkan sudah disampaikan atau dilampirkan sesuai. Oh gitu. Kesana. Ya, setelah seleksi administrasi nanti ada lanjut para pelamar yang lolos di seleksi administrasi akan lanjut untuk namanya seleksi kompetensi dasar. Kompetensi SKD. dasar. Betul, SKD ini dilakukan secara computerized testnya ya, dan itu pelaksanaannya nanti lead-nya secara nasional akan sama, serentak dan seterusnya di lead oleh teman-teman BKN dari tim Badan Kepegawaian Negara nanti yang akan jadi yang mendesain soalnya, tempatnya dan seterusnya adalah dari BKN. Itu kenapa ada kemungkinan nanti tempatnya itu menyebar ya di beberapa tempat di Indonesia gitu ya, tidak hanya 1-2 tempat. Kemarin kita dapat info sekitar 36 kota kabupaten. Kita juga lagi menunggu mana saja, tapi memang diperkirakan itu adalah di mana kantor-kantor regional atau kantor-kantor BKN itu berada, karena nanti kaitannya dengan tadi ya tes itu. Jadi seleksi kompetensi dasar itu jadi tesnya tertulis, itu ada tiga jenis tes di dalamnya ya, itu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes kepribadian. Jadi 3 itu nanti ada passing grade yang ditentukan oleh BKN itu ya, BKN yang menentukan. Nilainya pun biasanya langsung diumumkan di tempat lokasi biasanya. Dapat berapa nilainya tiap orang. Langsung tahuan ya Pak. Betul, karena ini prinsip keterbukaan ya, transparansi pasti akan diumumkan. Memang nilai segitu apakah lulus apa enggak itu memang belum muncul di sana, karena nanti ada mekanisme lain yang dikumpulin secara nasional kan. Tapi bisa tahu nilainya lulus passing grade apa enggak gitu. Nilainya berapa? Betul, nilainya berapa gitu. Lalu setelah seleksi kompetensi dasar nanti ada seleksi kompetensi bidang namanya. Yang seleksi kompetensi bidang ini memang secara umum memang diserahkan kepada masing-masing instansi selaku user gitu ya, selaku nanti yang penerima itu tadi untuk melaksanakannya. Ini udah yang tahap ketiga ya? Betul, seleksi kompetensi bidang namanya. Seleksi kompetensi bidang itu mungkin secara ketentuan memang di Permenpan itu memberikan ruang untuk tes-tes yang boleh dilakukan. Ada tes tulisnya gitu ya, tes tulis tergantung posisi lowongannya tadi. Misalnya awak kapal patroli ya nanti dites pertanyaan-pertanyaan terkait kapal misalnya gitu. Betul. Ya itu gimana belajarnya ya mungkin nanti tanya Mas Fajar ya. Terus ada juga nanti ada tes kesehatan dan kebugaran yang dibuka ya. Tes kesehatan dan kebugaran artinya dipastikan bahwa calon PNS tersebut memang punya kualifikasi dianggap sehat gitu ya untuk dapat bertugas menjadi seorang PNS. Tes seleksi kesehatan kebugaran, lalu ada tes psikotes dan wawancara. Betul. Jadi secara garis besar tesnya 3 ya, administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Cuma yang di seleksi kompetensi bidang itu terbagi lagi ya jadi beberapa tes gitu ya. Betul. Siap terusnya terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tadi tes 4 tadi mungkin akan dilaksanakan. Dengan jadwal sesuai yang ada di pengumuman itu sudah disampaikan, walaupun mungkin jadwalnya masih bersifat rentang ya. Tanggal sekian pikiran sampai tanggal sekian karena memang nanti akan sangat dimungkinkan bergeser antar hari misalnya. Nah, contohnya ya di pengumuman saya bacakan ada tes pelaksanaan SKB dengan CAT gitu ya. Itu tanggal 9 sampai dengan 20 Desember. Nah, rentang gitu. Rentangnya di tanggalnya situ, berapa? Nanti pokoknya di periode itu. Memang seperti apa memang itu nanti kan tergantung kesiapan dari panitia dan seterusnya ya untuk menyiapkan tanggal itu. Karena bisa jadi juga karena jumlahnya yang banyak misalnya sehingga tesnya itu tidak cuma sehari. Misalnya nomor urut 1 sampai 100 di hari A, nomor 101 sampai 200 karena saking banyaknya. Karena tadi untuk mengakomodir, makanya dibuat ruang oleh teman-teman BKN atau Menpan rentang waktu. Siap gitu. Tapi menarik sih Pak, memang karena ada beberapa juga sih yang menanyakan gitu kan. Ini aku mau tes gitu. Maksudnya aku khawatir, aku khawatir nih tesnya tidak bisa kujangkau gitu kan karena mungkin dia jauh apa gimana gitu ya Pak ya. Berarti memang sudah diakomodir ya Pak ya oleh BKN ya. Betul, BKN harapannya di 36 kota kabupaten itu bisa
mengakomodir ya kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Walaupun mungkin ya mohon maaf mungkin tidak bisa sampai ke seluruh kota kabupaten mungkin ya karena tadi ya pertimbangan satu dan lain hal, kebutuhan sarpras segala macam kan harus computer assisted test ya. Harus ada komputer yang tersedia dengan jaringan dan seterusnya. Itu memang disesuaikan. Setidaknya lebih memudahkan ya. Betul memang harapannya jauh-jauh banget. Benar. Tapi berarti pelamar itu boleh memilih kotanya kan ya Pak ya? Atau gimana? Kalau tidak salah nanti kan disesuaikan dengan tempat di mana dia mendaftar. Oke. Siap. Dia nanti pilihan itu dia akan diminta milih mau di kota mana. Gitu. Oh berarti memang ada opsi itu ya Pak ya? Jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya? Oke deh. Mantep ya Bang, ternyata udah diakomodir semuanya. Siap. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan saya tinggalnya di kampung kecil gitu, nggak perlu khawatir harus ke Jakarta gitu kan. Betul, itu yang masih dikhawatirkan. Bisa langsung mendaftarnya di kota terdekat nantinya. Di 36 kota itu. Nanti di pilihan yang ada saat mendaftar itu nanti akan ada. Itu yang jadi acuan. Oh ya, tadi kan ada sempat diceritain dikit ya sama Mas Fajar tentang kehidupan di laut itu seperti apa ya. Nah ini kan juga yang dibuka formasi jabatannya ini kan tentang pawang anjing pelacak gitu kan ya Pak. Nah bisa diceritain nggak Pak itu tentang lingkup kerjaannya itu secara singkat aja, secara garis besarnya aja Pak. Pawang anjing pelacak. Oh ya. Jadi mungkin sahabat BC semua ini untuk diketahui bahwa mungkin tidak banyak yang tahu memang sih bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu punya unit tim pawang anjing pelacak narkotika. Jadi karena tugas dan fungsi DJBC ya untuk community protector tadi untuk melindungi masyarakat, salah satunya dari masuknya barang-barang narkotika dari luar negeri, kita punya unit itu. Nah, teman-teman yang di lowongan pawang anjing pelacak itu nanti akan bertugas di sana, walaupun memang bisa jadi tidak serta-merta langsung, karena memang untuk menjadi seorang pawang anjing pelacak ada proses di internal kita ya, di organisasi yang harus memenuhi mekanisme pendidikan dan seterusnya. Tapi secara umum memang nanti di pawang anjing pelacak itu ya dia akan jadi dog handler ya. Kalau jadi akan memegang anjing untuk bertugas di titik-titik pelabuhan bandara di mana teman-teman itu bertugas. Jadi ya benar-benar dengan dengan anjing ya. Dan anjingnya mungkin silahkan di search ya. Nggak tahu nih di website Bea Cukai ada nggak sih contoh-contoh anjingnya jenis-jenis, saya nggak paham. Ada di Instagram K9 DJBC ada kok. Iya, anjingnya lucu-lucu kok gitu. Jadi nggak maksudnya lucu tapi tetap garang ya Pak ya. Setahu saya kan anjing pelacak narkotika Bea Cukai itu kan dilatih untuk reaksi yang tidak aktif ya. Iya. Dia reaksinya reaksi pasif ya setahu saya. Dia menggaruk kalau ada yang dicurigai, paling dia diam duduk di tempat barang di mana yang dicurigai. Iya betul. Siap. Tidak dilatih untuk agresif ya. Itu kan berbeda untuk anjing pengaman gitu ya. Betul. Soalnya menjadi dog handler ini itu biasanya menjadi salah satu jabatan yang kayak agak diminati gitu loh. Jadi biasanya ada yang unik pengen gitu banget karena unik gitu gitu ya. Siap. Jadi benar-benar ngehandle bersama unit K9-nya gitu loh. Siapa tahu yang punya kodamnya Golden Retriever gitu kan. Bahas kodam ini. Mungkin mungkin kalau bisa sahabat PC. Iya. Soalnya kalau di laut mungkin Mas Fajar ada temennya mungkin ada yang punya kodamnya jangkar kapal gitu kali ya. Aduh. Iya. Ada gitu ya. Iya. Kalau itu kan tadi pawang anjing pelacak. Kalau misalkan petugas operasional dan pemeliharaan itu gimana sih Pak deskripsi jabatannya? Jadi secara umum begini, itu nama jabatan ya, tapi nanti secara penugasan itu ya dia akan menjadi pegawai Bea Cukai yang akan ditempatkan di unit-unit yang untuk pelayanan, pengawasan dan seterusnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi itu yang petugas operasi dan pemeliharaan ya. Kalau tadi saya nambahin deh yang menarik soalnya di pawang anjing pelacak itu kita kemarin saya habis ngobrol tuh dengan teman-teman pawang anjing pelacak tuh, yang muslim ternyata banyak juga. Iya Pak. Gitu kan, artinya betul. Karena memang di kita pun sudah difasilitasi ya bagaimana nanti cara bersuci dan seterusnya bisa memudahkan teman-teman tersebut dalam bertugas. Itu yang artinya
hal yang menarik ya, dan tidak perlu menjadi kekhawatiran tersendiri menurut saya gitu ya. Betul, Jadi Pak. gitu. Siap. Oke, kalau itu tadi berarti deskripsi jabatan pawang anjing pelacak dan juga petugas operasional dan pemeliharaan. Betul. Kalau lagi dong Mas Fajar, dijelasin lagi Kapal dong nih, kapal nih. Iya, awak kapal patroli. Deskripsi jabatannya mungkin tadi ada yang belum secara spesifik dijelaskan sama Mas Fajar. Boleh silakan Mas. Baik, jadi memang untuk CPNS 2024 ini kita ada 2 ya, jabatan sebagai klasi dan sebagai juru mesin gitu. Jadi memang di kapal patroli nanti ada 2 departemen gitu. Jadi ada bagian dek dan bagian mesin. Nah, jadi yang juru mesin nanti akan bertugas lebih banyak terkait permesinan yang ada di kapal tentunya itu. Lebih jadi kayak engineer-nya gitu lah ya. Iya, betul. Engineer-nya yang ada di kapal itu baik terkait mesinnya maupun kelistrikan di kapal. Nah, kemudian makanya kenapa tadi sudah di-mention Pak Yahya sebelumnya kan. Tingginya tidak terlalu karena memang kondisinya di ruang mesin itu cukup kecil ya. Cukup kecil ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi saya pun juga pengalaman dulu sering masuk-masuk ke lorong-lorong Gitu ya, kapal itu untuk perbaikan. Jadi memang kondisinya ya kalau badannya terlalu besar juga tidak akan agak bisa. susah ya? Iya, betul. Kurang gesit ya Kurang nanti. gesit, betul. Iya, betul. Iya. Kurang satset lah kalau dalam ini ya. Karena memang model kapal kita kan fast patrol boat ya. Jadi dia dibikin seramping mungkin agar kecepatannya bisa menyesuaikan dengan untuk pengejaran target itu sendiri Oh iya, gitu. benar. Kemudian yang kedua di klasi. Nanti akan bertugas di dek. Jadi nanti akan ada rencang jabatan dimulai dari klasi dulu, dia nanti akan membantu untuk mengemudikan kapal nantinya juga gitu. Jadi kalau anggapannya yang mengemudikan kapal itu nahkoda, bukan. Gitu. Bukan. Justru nahkoda itu dia nanti yang menentukan kita mau ke arah kemana dan kemananya gitu. Tapi kalau yang pegang kemudinya, nah itu di bawah nahkoda gitu. Baru tahu, ini informasi yang baru saya tahu juga. Oke, terus Mas, lanjut Mas. Ya, jadi tadi tugasnya macam-macam, mulai dari tadi membantu nahkoda untuk mengemudikan kapal dengan pegang kemudi gitu. Kemudian nanti naik level jabatan lagi, bisa jadi mualim yang nanti menentukan kemana pergerakan kapal. Oh, gitu. jadi kayak navigatornya gitu ya? Navigatornya kapal gitu. Oke. Sampai nanti ke level tertinggi sebagai nahkoda. Seperti nahkoda. Gitu. Nah, ini saya agak penasaran dikit. Kalau di kapal itu untuk masalah makan dan sehari-harinya itu kayak gimana sih? Oke. Tenang, kalau makan sudah terjamin di kapal gitu. Jadi memang ada juru masak yang ada khusus. juru masaknya Ada. juga? Jadi ikut kita berlayar selama 24/7. Jadi gitu. dijamin makan pagi, siang, malam, snack itu aman. Aman ya? Berarti sudah terjamin Oke, ya. jadi ada yang bertugas untuk di bagian mesin gitu, ada juru kemudinya, Betul. ada yang untuk ada juru masaknya Juru juga. masak. masaknya, navigatornya. Ini kalau teman-teman yang nonton anime ini udah kayak di kapalnya One Piece ya. Iya. Bisa dibayangin seperti itu. Iya, referensinya One Piece ya. Iya, tapi kan itu mengincar harta karun ya. Oh iya, kalau kita kan yang nangkap ini ya penjahatnya ya. Iya, kalau kita kan mau mengawasi peredaran lalu lintas, Betul. pembayaran dan cukainya loh, Bang. Betul. Asik, keren. Oke, itu udah dijelasin ya sama Mas Fajar ya teman-teman terkait deskripsi jabatan awak kapal patroli. Tapi saya penasaran nih mungkin untuk Pak Yahya dan juga Mas Fajar. Berarti kan tadi disampaikan juga ya kalau misalkan itu boleh itu akan ditempatkan di mana saja. Berarti nanti akan ada penandatanganan ini juga ya Pak, perjanjian bahwa akan bersedia untuk ditempatkan kemana saja. Iya. Berarti betul. sama ya Pak seperti Iya, kita pada betul, umumnya betul, ya betul. Pak. Siap. Berarti untuk teman-teman calon pelamar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai ASN nantinya ya harus bersiap untuk ditempatkan di mana saja seperti itu ya Pak ya. Betul. Siap. Oke, kemudian Bang ada lagi nggak Bang? Iya. Ditanyain Bang. Nah ini ada yang pengen ditanyain nih. Kalau misalkan ya kita jadi ASN di Bea Cukai nih, kira-kira benefit apa aja sih yang ada gitu? Oh ini pasti sering ditanyain ini Iya, Pak. Ini yang Yang namanya- dikhawatirkan ini. Nah, betul. Ini nih. Ya yang namanya orang nyari kerja kan butuh. betul. Ya, Kejelasan benefitnya apa gitu. ya? Benefitnya punya pekerjaan gitu. Itu bukan masuk benefit ya. Ya kan secara umum mungkin kalau bisa dipisah gitu ada benefit finansial non finansial iya. ya. Kalau saya yakin kalau yang non finansial mesti udah banyak yang tahu ya, artinya Anda nanti diangkat menjadi PNS gitu ya dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang maupun peraturan terkait PNS itu sendiri gitu ya. Lalu yang finansial memang ini yang biasanya sering ini nih harapannya netizen ini ada spill gitu ya. Spill.
Saya nggak tahu nih ya apakah pas disampaikan di sini. Tapi yang secara umum Kementerian Keuangan itu kan sesuai ketentuan yang ada di kita kan penghasilan yang diperoleh itu kan secara garis besar ada dua komponen ya gitu ya. Dua komponen itu adalah gaji dan tunjangan. Memang kalau gaji memang relatif saya yakin hampir sama semua PNS di Republik Indonesia ini sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatannya ada standar penggajiannya gitu ya. Sedangkan tunjangan memang yang kebetulan di Kementerian Keuangan ini kita punya sedikit berbeda gitu ya. Sistem tunjangannya gitu ya. Yaitu mungkin kalau sebenarnya angkanya itu sudah muncul. Kalau jadi para pelamar ini kalau mendaftar nanti masuk ke SSC ASN, di situ nanti akan ada informasi itu. Oh, sudah ada informasinya, betul, jenjang Pak. jabatan A misalnya awak kapal patroli gitu. Jenjang kualifikasi SMA sederajat itu. Sebelah kanan tuh ada kolom, ada rentang penghasilan. Sekian sampai sekian gitu ya. Itu kalau penasaran silakan daftar saja, pasti akan ketahuan itu. Iya betul. Akan muncul rentangnya di sana. Itu karena memang di ketentuan Permenpan informasi transparansi terkait itu harus disampaikan. Betul. Oleh karenanya di SSC ASN itu semua sudah disampaikan untuk diketahui oleh khalayak gitu ya. Jadi semua. Jadi punyanya kementerian lain pun akan terlihat di situ memang. Oh gitu. Betul. Itu kan benefit finansialnya nih Pak. Benefit finansial. Non finansialnya ada nggak sih Pak bergabung menjadi keluarga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu? Iya. Apa ya Mas? Kalau Mas Fajar ada nggak Mas mungkin Mas? Mungkin kalau saya boleh nambahin. Khusus untuk awak kapal patroli. Soalnya ini. Iya. Jadi ada kami bagi menjadi dua juga, non finansial dan finansial. Kalau finansial jelas karena nantinya akan bekerja di kapal itu 24/7, beda dengan teman-teman di kantor ya yang ada jam kerjanya sudah rutin gitu. Betul, nah Mas. itu pastinya tentu ada tambahan lagi nantinya untuk itu. Kemudian untuk non finansialnya sendiri yang menarik bagi saya, jadi kesempatan untuk mengenal Indonesia lebih luas lah nantinya gitu. Karena kan belum tentu kita akan mengunjungi beberapa pulau-pulau kecil yang mungkin tidak setiap orang akan bisa merasakannya, bisa bertemu dengan orang-orang dari beberapa daerah gitu saat kita sedang sandar di pelaksanaan patroli, maupun kita juga bisa bertugas bersama dengan aparat penegak hukum dari negara lain, contohnya dari Singapura maupun dari Malaysia. Kita sering itu melaksanakan patroli bersama gitu. Iya, benar juga ya. Oke, berarti kalau dari segi finansialnya untuk awak kapal patroli nanti ya sama ya dengan beban jabatannya ya Mas ya, kalau itu ya. Gimana Pak? Bahkan mungkin izin saya informasikan, saya pikir perlu juga diinfokan ya bahwa awak kapal patroli itu sebenarnya secara penghasilan untuk dengan level pangkat yang sama dia tuh lebih tinggi daripada teman-temannya yang di kantor. Gitu ya Pak. Iya. Udah pada mantengin semua ini Pak. Pak. Memang itu adalah upaya dari organisasi ya, dari Kementerian Keuangan bahwa untuk memberikan apresiasi yang lebih ya, karena memang mengingat tugas ya, dan jabatan yang dipandu ya diemban tadi, bayangin melaut tadi 24/7 katanya Mas Fajar bisa berhari-hari gitu kan. Oleh karena memang diberikan bahasa di kita mungkin gradingnya sedikit berbeda. Dia pelaksana tertentu ya, dikasih grading yang berbeda sehingga dengan pangkat yang sama dia memperoleh tunjangan yang berbeda dengan teman-temannya yang mungkin bertugas di kantor ya, di darat seperti itu. Keren ya. Itu kalau termasuk tadi pawang anjing pelacak juga demikian. Oh gitu ya Pak ya. Betul. Ya? Di Bea Cukai ada dua jabatan ini yang mempunyai struktur tunjangan yang sedikit dibedakan. Karena tadi memang sesuai analisis jabatan memang dua jabatan ini memang dianggap gitu ya mempunyai tingkat resiko, tingkat beban tugas yang mungkin dianggap lebih sehingga perlu diberikan tadi apresiasi di sana. Betul. Karena jadi pawang anjing pelacak itu kan berarti untuk anjingnya sendiri jadi tanggung jawab kita ya. Kalau anjingnya kenapa-napa ya kita yang kena soalnya. Itu dari pagi sampai sore itu mereka akan bersama dengan anjingnya masing-masing ya untuk membangun bonding intimasi ya. Biar itu betul dari sejak mandiin kita grooming, membersihkan kandang dan seterusnya. Betul itu jadi tanggung jawabnya handler ya.
Jadi kalau misalkan tadi mungkin sahabat BC juga udah dengerin juga ya tentang awak kapal patroli. Selain finansialnya, non finansialnya juga mendapatkan pengalaman gitu ya Mas ya. Dapat relasi juga. Awak kapal patroli luar biasa loh. Kita berikan tepuk tangan dulu, apresiasi untuk semua jabatan ya. Salut sekali. Itu tadi benefitnya. Kemudian boleh nambahin nggak ya? Boleh. Saya nggak tahu apakah ini dianggap benefit atau enggak ya. Tapi memang perlu diketahui juga di Kementerian Keuangan memang berusaha dibuka ruang ya. Jenjang karir, manajemen karir dibuka ruang. Artinya kayak tadi teman-teman yang masuk dari SMA sederajat iya, gitu. betul, Pak. Nantinya tetap diperbolehkan kalau ingin melanjutkan pendidikan ya. Oh, betul. Misalnya kan artinya pengembangan diri, SDM itu dibuka ruang itu. Sehingga ya kalau mau lanjut ngambil S1 misalnya diperbolehkan. Tentu saja dengan ketentuan yang diatur di dalam internal organisasi ya, pasti harus memenuhi ketentuan. Tapi artinya itu tidak menutup dia akan berhenti di SMA terus gitu. Siapa tahu kan ada pegawai yang ya dia ingin berkembang juga dan seterusnya untuk jenjang karir dan lain-lain. Oh iya betul ya Pak, karena Kementerian Keuangan udah melek banget ya Pak untuk masalah ini ya, pengembangan sangat didukung diri, oleh pimpinan ya. Siap. Oke. Saya boleh nambahin satu lagi? Boleh Mas. Boleh banget. Boleh Mas. Kelupaan nih. Ini justru yang paling penting. Yang paling penting dari menjadi awak kapal patroli. Menjadi awak kapal patroli dan petugas di garda terdepan. Ya, oke. Ketika kita bisa melakukan penindakan dari masuk maupun keluarnya barang ilegal, karena terutama narkoba nih. Kita bisa mencegah narkoba ini, bisa menyelamatkan jutaan jiwa yang ada di dalam Indonesia ini. Mulia ya, tugas yang mulia yang diemban ya Mas ya. Ini luar biasa banget ya. Tidak semua pahlawan itu pakai jubah begitu. Katanya not all heroes wear cape gitu kan. Sedap. Quote of the day katanya. Ya ternyata banyak ya benefit-benefitnya ya. Kita kesampingkan benefit finansialnya, ternyata benefit non finansialnya luar biasa ya. Jadi nggak ada alasan nih sahabat BC untuk nggak bergabung bersama menjadi bagian dari keluarga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan juga Pak, banyak nih. Kapan sih Pak kalau mulai aktif bertugasnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau aku keterima? Nah itu gimana Pak? Siap. Sebenarnya secara tidak langsung sudah termuat di pengumuman sebenarnya. Okay, betul, di pengumuman itu di bagian halaman terakhir itu memperlihatkan timeline ya, timeline waktu-waktu proses seleksi itu sampai dia nanti ditetapkan maupun diangkat menjadi CPNS. Jadi memang ini memang perlu proses ya. Artinya proses itu tidak sebentar memang. Memang ya ini perlu proses itu sehingga kalau sesuai jadwal itu nanti memang ini saya bacakan ya, ini ada pengisian DRH NIP gitu. NIP itu nomor induk pegawai, artinya untuk mendapatkan nomor induk pegawai PNS itu jadwalnya adalah tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2025. Lalu usul penetapan NIP-nya sebagai CPNS itu 22 Februari sampai 23 Maret. Jadi secara tidak langsung memberikan informasi sebenarnya nanti teman-teman ini sahabat BC yang mungkin nanti lamar dan mengikuti proses dan diterima itu insya Allah gitu ya, awal tahun depan sekitar bulan Maret itu sudah mempunyai diangkat menjadi CPNS, mempunyai NIP dan bergabung dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Kemenku secara umum. Demikian mungkin gitu. Berarti nanti kita tunggu ya bulan Maret ya sahabat BC. Selamat bertemu gitu ya. Iya, selamat bertemu. Nah, ini Pak sudah ada beberapa pertanyaan Mas dan Bapak dari Instagram nih. Mungkin ke Pak Yahya dulu kali ya. Ini dari Anindita Pak. Apakah kalau S1 bisa lamar yang formasi D3 Pak? Dia punya jasa D3? Jadi nggak gini, disebutkan sih Pak. Gitu, siap. Jadi kualifikasi pendidikan itu secara administrasi kan ditunjukkan dengan bukti dia mempunyai jenjang pendidikan itu. Bukti mempunyai jenjang pendidikan itu salah satunya adalah ijazah ya, yang kita kenal ya. Artinya selama tadi yang punya S1, kalau dia punya diploma 3, ijazah diploma 3 sesuai kualifikasi yang sesuai jenjang jabatan ya kan, macam-macam itu diploma 3 apa yang dibutuhkan bisa saja gitu ya. Sama halnya dengan kalau dia sudah punya S1. Tapi misalnya nih S1 yang dia tempuh itu kebetulan di Kementerian Keuangan tidak dibuka kualifikasi itu, terus dia mau masuk lewat jalur SMA sederajat, diperbolehkan juga selama tadi umur masih memenuhi misalnya demikian. Itu boleh saja. Jadi nanti cuman ya dia masuk melalui jalur kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Karena emang kalau di PNS kan kualifikasi pendidikan itu nanti berkorelasi atau terkait dengan
pangkat golongan yang bersangkutan nanti ketika diangkat menjadi CPNS. Oke, Mungkin ini demikian. semoga menjawab ya Mbak Siap. Andita ya. Ya. Berarti kalau misalkan kamu punya ijazah Ijazah D3, D3-nya. boleh. berarti boleh melamar Boleh, di formasi siap. D3. Betul. Ada lagi nggak Bang pertanyaan di Instagram Bang? Nah, ada lagi nih dari F Fortune Seekers. Nah, ini Wis. ditanya nih, Pak, untuk tes kebugaran jasmani atau tes kesehatannya itu meliputi apa aja? Terus yang menggugurkan itu apa aja tuh, Pak? Waduh, ini saya buka dulu ya. Nah, boleh. Karena memang boleh, semuanya sudah termuat di pengumuman. Karena Oke. memang sesuai asas transparansi, memang semua hal harus disampaikan gitu ya di pengumuman. Nah, untuk tes kesehatan dan kebugaran itu mohon izin saya buka ya, itu memang ada beberapa hal. Ini saya asumsikan ini untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Betul Pak. Betul. Nah, Soalnya itu- kalau di tes-tes ini yang untuk di Bea Cukai itu yang khas itu di tes fisiknya Betul. biasanya Iya, kan. gitu ya. Siap. Jadi memang ini kemarin sesuai mekanisme di Menpan memang sebenarnya tes itu tidak boleh membedakan antara unit organisasi, tidak boleh. Oke. BC non BC misalnya Oke. itu sebenarnya nggak pas karena yang membedakan itu adalah jenjang jabatan atau Nah, lowongan yang jabatannya, iya, betul. yang dituju. Karena itu nanti kaitannya kenapa jenjang ini membutuhkan tes ini ya karena penugasannya dia membutuhkan kriteria orang-orang dengan yang tadi bisa lolos tes kesehatan atau kebugaran atau tes-tes yang lain. Jadi gitu ya. Jadi secara umum memang ada 3 mungkin ya secara garis besar ya. Walaupun mungkin nanti akan coba dicek lagi, coba dibaca pelan-pelan di pengumuman karena memang itu membedakannya per jenjang jabatan. Saya nggak berani ngomong ini per BC. Oke. Perjenjang jabatan itu ada tesnya beberapa, tapi secara umum tesnya itu ada 3 gitu ya. Kalau boleh saya coba menyimpulkan ya. Pertama itu tes kesehatan yang pemeriksaan secara fisik oleh dokter nanti. Ada tim dokter yang akan ngetes dari ya secara umum tinggi ujung rambut sampai ujung kaki ya, mulai memastikan lagi berapa tinggi badannya. Itu kan itu fisik ya. Terus tadi pengecekan buta warna, terus mata minus tidak, terus lain-lain ya, semuanya itu pemeriksaan dokter secara fisik. Denyut nadi, tensi, gitu kan pemeriksaan dokter secara fisik. Karena itu nanti akan menjadi dasar putusan dokter apakah seseorang itu nanti akan lanjut untuk tes kebugaran. Karena biasanya tes kebugaran itu di hari yang sama dia lanjut habis tes fisik, dia lanjut tes kebugaran. Tes kebugaran itu ada kalau Bea Cukai ada, bukan Bea Cukai ya, ada beberapa jabatan tadi yang pawang anjing pelacak, kelasi dan segala macam itu. Cara umum punya Bea Cukai itu ada tes kebugaran berupa lari, Oke. lari selama 12 menit Oke. keliling lapangan gitu ya. Nanti dia dapat berapa meter gitu ya. Oke. Lalu lari shuttle run atau angka 8 itu dalam waktu 1 menit juga. Lalu ada sit up dan push up. Oke. Betul, itu tes kebugarannya. Jadi ada tes fisik tadi, pengamatan fisik oleh tim dokter atau tenaga kesehatan. Lalu juga tadi tes kebugaran. Lalu ada juga tes di beberapa jabatan, jenjang jabatan itu ada tes ambil sampel darah. Oh, oke. Untuk apa itu, Betul, Pak? untuk memastikan fungsi hati, fungsi ginjal Oke. calon pelamar gitu ya. Oke. Karena ya diharapkan memang ada beberapa jabatan itu memang di Direktorat Jenderal Bea Cukai, misalnya nih awak kapal patroli memang diharapkan mempunyai tingkat kesehatan yang memadai sehingga nanti bisa bertugas ya di yang tadi disampaikan Mas Fajar itu. Bayangin kalau orang tidak punya tingkat kebugaran atau kesehatan tertentu bertugas 24 jam di kapal ngapung di laut Oh gitu iya, ya. takutnya nggak maksimal kerjanya ya. Betul, tidak Oke. maksimal, justru malah membuat dia kalau punya sakit atau penyakit tertentu semakin lebih parah dan sebenarnya kan itu yang tidak kita inginkan ya, Oh, karena betul, Pak. jadi tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi secara umum itu sih ada 3 itu, memang nanti dicek lagi aja di poin-poin berapa itu 19 di halaman 8 itu memang secara detail tadi mencoba memisahkan karena untuk jenjang jabatan lain bisa jadi tidak memerlukan tes kesehatan yang ambil sampel darah. Betul, tapi ada beberapa jabatan yang tadi 4 jabatan tadi pengelola layanan kesehatan, operator layanan kesehatan, pawang anjing pelacak, petugas operasi dan pemeliharaan, terus juru mesin, kelasi kapal itu
ada seleksi tes tambahan seperti itu. Mengambil pengambilan darah itu ya Pak ya. Betul, sampel darah dan urin ya mungkin ya. Oke. Betul. Tuh, semoga bisa menjawab ya. Iya, semoga. Mas Siap. Kak Fortune Seekers. Pencari keuntungan. Oh iya betul. Nah ini ada pertanyaan untuk Mas Fajar nih. Dari @Diki Saragi. Dia nanya gini Mas. Pak, untuk formasi kelasi kapal kelas 1 yang memiliki ijazah D3 Nautika, apakah ada penyetaraan setelah menjadi PNS? Mungkin nanti kalau Pak Yahya bisa membantu menjawab, silakan ya Pak ya. Gimana tadi? Oh, maaf. Izin ya Pak. Untuk formasi kelasi kapal kelas 1 yang memiliki ijazah D3 Nautika, apakah ada penyetaraan nanti setelah menjadi PNS? Gitu Pak. Itu gimana Pak? Mungkin ada pengalaman Mas? Ada pengalaman gak Mas? Mungkin Mas Fajar? Mungkin langsung ke sesuai peraturan saja. Boleh. Ya. Kalau pengalaman teman-teman sih memang dulu ada juga yang melamar, dia sudah memiliki, bahkan ada yang sudah sarjana waktu itu sudah sarjana, tapi dia melamar sebagai awak kapal patroli dan itu bisa dilaksanakan. Cuman untuk penyetaraannya, nah ini siap Pak ya yang lebih betul. Jadi masalah penyetaraan itu memang gini, perlu diketahui juga bahwa mungkin setiap institusi atau setiap organisasi punya mekanisme internal tersendiri ya. Itu pasti banyak hal yang dipertimbangkan. Tentu saja masalah kompetensi, masalah masa kerja, masalah untuk manajemen karir pegawai itu pasti akan jadi pertimbangan. Sehingga apakah serta-merta ya itu memang nanti mengikuti ketentuan ya di internal ya. Artinya apakah langsung bisa, karena ngomongin penyesuaian penyetaraan itu kan kalau di PNS itu kaitannya adalah terkait dengan pangkat, terkait dengan posisi gitu ya. Karena di kapal sendiri kan ada penjenjangan ya. Tadi yang secara implisit sebenarnya sudah dijelaskan Mas Fajar tadi, ada kelasi, ada mualim, ada nahkoda gitu, ada kepala kamar mesin ya KKM, dan itu kan penjenjangan di kapal. Nah, artinya kalau ngomongin dimungkinkan ya dimungkinkan, tapi memang seperti apa dimungkinkannya memang itu adalah mekanisme di internal kita. Karena misalnya ya insya Allah terbuka sih, saya yakin terbuka itu manajemen karir di ini ya, di organisasi ya, misalnya ternyata dibutuhkan tenaga itu misalnya karena emang kosong misalnya, atau habis beli kapal baru gitu ya misalnya gitu ya. Itu kan hal-hal yang ya saya nggak bisa memastikan di titik sekarang, tapi mekanisme di dalam itu bisa terjadi, dimungkinkan. Artinya itu, cuman apakah serta-merta memang itu ya saya tidak bisa memastikan terkait itu. Gitu. Jadi Mas Diki dimungkinkan untuk penyetaraan jika ada jabatan yang perlu diisi ya Pak ya. Misalnya itu ya, karena kan nanti tadi ya kaitannya dengan kalau di PNS itu ngomongin kualifikasi pendidikan itu ada implikasi terhadap pangkat, golongan dan sebagainya. Artinya ada ketentuan lain yang harus tetap diikuti. Iya. Oke, semoga terjawab ya Mas Diki ya. Tapi ini benar nih, ini buat Mas Fajar nih kali ini ya pertanyaannya. Ini benar nih. Berarti kalau sudah punya sertifikat selain BST, yaitu AFF sama SAT, gimana? Apakah ada poin tambahan? Nah. Ya, tentunya pasti ada poin tambahan ya untuk sertifikat di luar itu. Gitu. Kayaknya bisa nanti disampaikan saja saat mulai dari pendaftaran ya nantinya. Gitu. Nanti pasti akan menjadi poin tambahan lah, pertimbangan. Gitu. Tapi tetap yang jadi syarat utama hanyalah BST saja. Oke. Ada tambahan mungkin Pak Yahya? Iya, siap. Ya memang tadi ya karena ketentuan kemarin ya sudah disepakati dengan Menpan, Kemenhub dan seterusnya, memang untuk rekrutmen kali ini disyaratkan hanya sertifikat keterampilan ya, kalau bahasa orang pelatih sertifikat keterampilannya adalah BST saja. Artinya bagi teman-teman yang sebenarnya sudah punya AFF, SAT itu mungkin akan menjadi poin plus ya. Artinya poin plus itu jadi bahan pertimbangan gitu ya. Artinya tapi tidak serta-merta juga terus akan langsung dia akan lebih diterima gitu juga. Karena tadi yang kita sampaikan mekanisme penerimaan itu kan udah diatur tadi dengan ke seleksi tadi itu ya. Kembali lagi dengan tiga seleksi tadi ya. Artinya ketika SKD-nya nggak lolos ya mohon maaf kan. Proses itu tetap harus dilalui. Karena memang syarat yang ditulis secara ketentuan hanya BST. Gitu aja sih. Mungkin untuk biar untuk diketahui ya. Itu berarti hanya meloloskan seleksi administrasi aja gitu ya, menambahkan poin di seleksi administrasi. Tapi kalau misalkan ini kalau misalkan si SKD, TWK dan itu nanti urusan lain ya, beda-beda ya Pak ya.
Iya, betul, Gitu ya betul, berarti ya, Pak, betul. ya? Itu ada seleksi lain Seleksi kan, lain betul, gitu ya. betul. Administrasi Hanya- kan, administrasi pun yang disyaratkan hanya BST, Iya, gitu heeh, aja. oke, Artinya ketika oke. udah BST ya udah cukup. Kalau dia melambangkan yang lain ya silahkan. Oke, gitu. oke. Oke, nah masih seputar BST lagi nih. Misalkan ada pertanyaan nih dari Fake Hindia. Nah, Fake Hindia. katanya saya udah mengikuti diklat BST, cuman belum keluar sertifikatnya. Nah, apakah bisa dengan surat keterangan lulus BST gitu? Siap. Nah ini juga Gimana Pak? ini yang kemarin sudah coba kami konsultasikan kita ke panitia pusat ya di Kementerian Keuangan, termasuk untuk mendapatkan ini ya semacam konsultasi dari Permenpan, Kemenpan atau BKN. Memang mohon maaf sekali, memang bagi teman-teman yang memang belum menerimanya, gitu ya, belum menerima sertifikat itu, ya tidak bisa. Gitu. Nggak Artinya bisa. betul, karena ketentuannya adalah sertifikat BST yang masih berlaku ya sesuai di pengumuman itu. Ya itu memang ya sebenarnya kami juga berharap gitu ya. Cuman ya mungkin bisa didorong, kalau saya sih coba lembaga pendidikan yang tempat itu ya, sahabat BC itu pendidikan, kalau emang udah lulus coba disampaikan, didorong, bisa nggak diupayakan gitu ya dalam kurun waktu kan. Ini ditutup tanggal 6 September ya, acara pengumuman. Artinya siapa tahu di rentang ini gitu ya, itu bisa diterbitkan gitu. Itu kan ya syukur gitu ya. Iya, betul, karena betul, kalau betul. cuman SKL ya dikhawatirkan nanti sepertinya belum bisa untuk diterima gitu ya. Siap. Oke, berarti untuk Mas Fake Hindia mungkin bisa dikonsultasikan dulu, dikomunikasikan dulu ya Betul, untuk ke lembaga menerbitkan. pendidikan yang tempat dia Mendapatkan pelatihan. ya. pelatihan sertifikasi tersebut. Siap. Oke, ini kita kembali lagi Pak ke pertanyaan tentang SKD ya. Oke. Ini ada yang menanyakan nih atas nama Aisyah Indap. Nah, nanya Pak, sistemnya gugur atau pengurangan nilai ya kalau SKD itu gitu Pak? SKD itu sesuai Permenpan, saya ngintip ya. Saya Boleh Boleh, Pak, Bang. boleh saya Pak. khawatir salah gitu. Kepmenpan atau Permenpan 321 kalau nggak salah 2024 itu memang ketentuannya adalah SKD itu mempunyai nilai ambang batas atau nilai passing ambang grade ya kalau bahasa yang lazim kita ini ya, ada passing grade. Di Kemenpan itu sudah disampaikan berapa sih passing grade-nya. Oke. Gitu. Monggo sahabat BC bisa ngecek ya, izin saya coba cek dulu daripada saya. Kalau dulu Abang stan kan ya Bang ya? Iya, dari stan, D3 stan. Abang D3 kan? Iya. Dulu tuh tesnya gimana Bang? Gugur Kalau atau pengurangan nilai ya? kalau nggak salah itu zaman berapa ya? Itu udah Udah lama banget ya Bang ya? 14 tahun lalu. Aduh udah lama banget lagi nanyanya salah nih kayaknya nih. Ketahuan ya angkatannya siapa gitu ya. Ketahuan nih umurnya jadi ya Bang. Oke bener. Kepmenpan 321 tahun 2024 itu memang diatur ambang batas atau passing grade nilai untuk SKD. Jadi ketentuan di Permenpan 6 2024 untuk penerimaan ASN itu memang diatur bahwa siapa yang nanti akan dianggap lolos oleh SKD itu ya. Jadi pertama dia yang lolos ambang batas. Oke. Betul, ambang batas ada itu. Ambang batas ini memang kenapa saya nggak berani menyebutkan itu banyak, karena ambang batas itu bisa berbeda ketika jalur untuk afirmasi. Jadi di beda. di Kemenpan di pengumuman penerimaan CPNS itu ada beberapa lowongan afirmasi. Betul. Misalnya putra-putri Papua. Itu nilai ambang batasnya akan berbeda dengan penerimaan yang umum. Oke. Termasuk teman-teman yang disabilitas. Nah, itu di Kemenpan itu diatur. Jadi ketentuannya adalah dia melewati ambang batas tersebut. Jadi kalau di bawah ambang batas ya mohon maaf tidak bisa lanjut otomatis ke berikutnya. Oke. Betul. Nah, yang di atas ambang batas pun itu sesuai ketentuan itu dia 3 kali formasi yang diambil. 3 kali formasi. Iya, misalnya saya diambil. contohkan ya, misalnya ambang batasnya itu nilainya 200. Oke. Iya. Formasi lowongan jabatan tertentu yang dituju misalnya itu ada 100 orang. Oke. Gitu. Nah, nanti siapa yang diambil untuk tes selanjutnya merebutkan 100 itu dari SKD itu adalah 3 kali dari 100, berarti 300 ranking tertinggi SKD itu yang akan bisa lanjut untuk lanjut ke tes seleksi selanjutnya. berikutnya. Oke. Betul.
Berarti sistemnya perankingan juga ya Betul. Pak ya. Tapi dalam Oke. hal misalnya yang di luar, yang di atas ambang batas ternyata tidak sampai 3 kali, ya otomatis itu akan semua. Misalnya cuma 2 kali, misalnya, ya udah, misalnya cuma 200, ya udah 200 orang ini akan lanjut. Oh gitu. Gitu. Jadi memang Iya, paham, untuk mengetahui yang lolos siapa, berapa. Nah, itu memang sangat kondisional, tergantung siapa yang daftar, jumlahnya. Terus yang dari yang daftar nilainya berapa aja. Nah, itu datanya memang data harus nasional gitu untuk mengetahuinya. Siap gitu ya. Itu ketentuan Menpan demikian. Oke. Siap. Semoga terjawab ya Kak Aisyah Dinda ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, Pertanyaan terakhir dari @nova Simbolon. Oke. Izin tanya Pak, jika lulusan D4 akuntansi, apakah bisa mendaftar di formasi S1 akuntansi? Karena untuk formasi D4 saya lihat di Kemenq belum ada. Waduh, Kemenq ya ini. Saya harus ngintip lagi Oh nih kalau iya benar Kemenq. juga. Oh iya betul. Karena kalau betul. DJBJ sepertinya tidak ada informasi untuk S1 akuntansi sepertinya ya. Oh iya. Kalau di nggak ada ya. Ya berarti sepertinya emang ini. Mungkin coba kita ini ya. Saya keep dulu ya pertanyaan. Oke, saya coba siap, Pak. tanyakan ya. Karena ini ke Kemenq ya. Saya khawatirnya salah menyampaikan gitu ya. Karena emang kalau yang tertulis di pengumuman memang S1 akuntansi itu ada di mana nih? Di teman-teman di DJPPR, itu Direktorat Jenderal Pengelolaan Resiko, ini ada di BKF, ada di DJKN, gitu Oke. ya. Sedangkan di DJPJ hanya di S1 ada Ilmu Komunikasi, Humas dan Manajemen Komunikasi gitu ya. Oke. Nah, artinya nanti saya coba nanti kita jawab ya Mbak ya lewat teman-teman Humas mungkin ya. Oke. Saya coba cari informasi untuk diploma 4 ya. Oke. Siap. Mohon Berarti- maaf nih. Berarti Kak Nova kita tampung dulu ya Siap, pertanyaannya siap. ya. Mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut ya. Betul, Nanti akan betul. kita Nah, informasikan kita pada kesempatan informasikan. pertama juga. Siap. Tapi ternyata masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Oh, ada pertanyaan paling terakhir. Pertanyaan kedua paling terakhir. Iya. Maksudnya ada ketiga paling terakhir ini Mas Fajar. Iya. Iya, Gak apa-apa masih lah ada, demi Pak. sahabat BC gak apa-apa lah. Iya. Ini pertanyaan buat Mas Fajar sih ya. Kalau misalkan nanti jadi awak kapal patroli, ditempatannya nanti di mana saja sih Mas? Gitu. Ada yang pertanyaan itu Mas. Oke. Silakan dijawab Mas. Untuk penempatannya. Daerah maksudnya Mas, lokasi. Oke, langsung lokasinya ya. Iya. Jadi lokasinya untuk saat ini ada 5 lokasi. Di mana tuh? Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun. Batam, Mm-mm. Pantoloan atau Palu, Oke. kemudian di Tanjung Priuk Mm-mm. Tanjung dan Priuk di Sorong. dan di Sorong. Mm-mm. Tapi nantinya kita juga akan melakukan relokasi dari Batam itu ke Lok Sumawe Oke. dan ada penambahan di Kupang. Oke. Iya, Jadi iya, ada iya. beberapa. Jadi ada 6 lah nantinya. 6 ya. 6 ya. 6 titik ya. Bisa kita bilang Ya. 6 titik gitu ya. Oke. Benar-benar dari ini ya, Indonesia yang dari bagian barat sampai yang timur ada semua ya. Betul, semua kita jaga. Betul. Ya dong, semuanya dong. iya. Harus secara menyeluruh dong. Kemudian lagi nih, ada satu lagi nih mungkin Oh untuk beneran ternyata. beneran ada satu Terakhir lagi. ketiga ini. Iya, Terakhir iya. ya sahabat BC ya. Terakhir ya. Ini mungkin untuk Pak Yahya ya. Izin bertanya Pak, apabila sedang pengurusan perpanjangan BST dan status di online lewat lamannya Dephub, Departemen Perhubungan, itu sudah aktif perpanjangannya. Tetapi untuk Sertifikatnya belum keluar. tapi bentuk fisiknya belum keluar Pak. Gimana tuh Pak? Yang lama dia masih berlaku nggak ya? Tidak dijelaskan tapi tidak dia dijelaskan. pengurusan Siap. perpanjangan Pak. Siap. Iya, karena memang dimungkinkan ya. Jadi jika yang lama memang masih berlaku, mungkin dilampirkan saja yang lama gitu ya pada saat mendaftar itu masih berlaku gitu ya. Karena tadi ini kan terkait masalah seleksi administrasi ya. Dan itu kan bukan di saya nih yang nyeleksi gitu kan, ada tim tersendiri yang seleksi administrasi. Dikhawatirkan ketika nanti disampaikan bukan bentuk sertifikat gitu ya, tadi mungkin screenshot dari itu Surat perpanjangan. aktivasi Iya. perpanjangan seterusnya itu kan belum dianggap sebuah sertifikat gitu ya, karena memang sertifikatnya itu memang dari Kemenhub yang mengeluarkan gitu ya. Kalau ya misalnya yang lama nih dengan asumsi misalnya kayak bikin KTP lah ya, atau SIM lah ya, lagi ngurus tapi SIM yang lama belum mati nih. Iya. Nah mungkin yang lama yang belum mati dilampirkan saja gitu. Saya pikir demikian. Yang memang jadi problem yang lama pun sudah mati nih, bukan perpanjangan mungkin ya, jadi ngurus baru gitu ya untuk ini. Nah itu yang memang kalau bukan sertifikat nanti dikhawatirkan nanti pada waktu upload yang diupload apa kira-kira ya. Nah itu, Nah, itu iya, saya iya, juga betul kebayangkan akhirnya khawatir nanti tim seleksi administrasi menganggap betul, itu Pak. belum berupa sertifikat. Iya, Iya, betul, itu aja betul, sih. betul, Siap. betul.
Gitu. Ini pertanyaannya sudah Terakhir habis. mana ada kan? Udah selesai habis pertanyaannya. nih Pak Yahya dan Siap juga Mas Fajar yang terakhir. Terima kasih atas antusiasme dari sahabat BC yang udah nanya-nanya Oke. lewat live komen live Instagram. Komen live Instagram. Dan juga ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Oh tadi iya ya. benar, juga ada pertanyaan dari WhatsApp. Nah untuk terakhir banget nih ya. Iya, terakhir iya. banget nih Terakhir Pak. banget. Mungkin dari Pak Yahya Oke. dan juga Mas Fajar gitu boleh dong diberikan closing statement atau mungkin Oke. ajakan gitu ya ke sahabat Sahabat-sahabat BC, ya, yang lagi dengerin kita, nonton kita di live IG, live Instagram atau dengar kita lewat kanal streaming kanal BC Radio nih, mungkin boleh jadi bagian dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yuk mungkin gitu. Nah, Mungkin gitu dari ya. Pak Yahya dulu silakan Pak. Waduh, saya dulu nih ya. Iya, boleh, Aduh, boleh, Pak. Ngomong apa ini ya? Siap para sahabat BC, mungkin di kesempatan ini juga kami mengundang gitu ya para warga negara Indonesia gitu ya, para calon-calon pejuang gitu ya. Silahkan bergabung dengan kami gitu kan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mari kita bersama-sama untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya, sesuai peran dan kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu saya juga mohon izin mengingatkan ini bahwa segala proses seleksi penerimaan ini adalah gratis, tidak dipungut biaya gitu ya. Sehingga mohon menjadi perhatian gitu ya, antisipasi jika ada pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab berusaha memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi gitu ya, kepentingan sesaat, tawaran diterimalah dengan iming-iming tertentu lah, dengan biaya tertentu itu mohon untuk diantisipasi bahwa itu adalah, saya yakinkan itu penipuan karena memang kita tidak ada biaya sama sekali gitu ya, kecuali maaf nih biaya untuk akses internet masing-masing, biaya untuk mungkin perjalanan ya dari rumahnya ke tempat dia tes misalnya, itu kan tetap ada biaya. Memang saya nggak berani ngomongin full gratis nanti biaya negara lagi itu kan. Itu akomodasinya Pak. Itu kan sesuai masing-masing peserta. Tapi dalam proses sejak dia melakukan pendaftaran online sampai nanti benar-benar diangkat menjadi CPNS dengan skep CPNS yang dipegang, itu sama sekali tidak ada biaya apapun gitu ya. Mungkin itu yang mohon menjadi perhatian, termasuk mungkin berbagi tips ya, tips bahwa seleksi administrasi itu perlu menjadi perhatian, bahwa akses aplikasi SSC ASN itu adalah satu-satunya aplikasi yang diakses seluruh warga negara Indonesia yang ingin melamar atau mendaftar di rekrutmen CPNS di seluruh kementerian lembaga yang mungkin ini kurang lebih berbarengan ini ya, hampir banyak sekali. Itu hanya aksesnya satu tempat itu. Nah, itu mohon diantisipasi sehingga para sahabat BC bisa menyiapkan mungkin dokumen-dokumennya bisa di-scan, disiapkan lebih dini, lengkap dan seterusnya, memenuhi ketentuan mungkin besaran file dan seterusnya sehingga tetap terbaca. Itu kalau bisa izin tips dari saya itu kalau bisa disiapkan dengan baik sehingga nanti termasuk trik untuk aksesnya di waktu kapan ya. Nah, itu memang ini kan tricky ya. Saya juga nggak berani menyarankan malam kah sore kapan, tapi silahkan sahabat BC memperhatikan lah kira-kira seperti apa sehingga potensi-potensi gangguan jaringan, error dan segala macam bisa diminimalisir sehingga tadi ya hal-hal administratif yang disampaikan itu bisa diterima di aplikasi dengan baik sehingga nanti bisa lolos di seleksi administrasi. Mungkin itu sih kalau boleh sedikit closing dari saya, dan kita tunggu gitu ya di Maret 2025 ya Mbak Sinta, Mas Rio ya. Kita tunggu bergabung dengan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Yahya. Kemudian silakan Mas Fajar. Baik, sahabat BC dimanapun berada, putra-putri terbaik bangsa, mari segera daftar gitu. Karena kesempatan ini terutama untuk beberapa jabatan khusus ya, jadi sangat jarang sekali gitu kita buka gitu. Jadi mumpung ada kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin, persiapkan semuanya sedari dini dan niatkan untuk ibadah gitu. Karena nantinya ketika sudah bergabung pun juga pastikan memang bekerja untuk ibadah. Jadi nantinya semuanya memang untuk negara kita Indonesia ini. Asik, keren banget. Mungkin sedikit lagi untuk ada pantun. Oh iya boleh, silakan. Udah disiapkan. Ini kelemahan saya ini. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Daftar makin cepat, makin bagus. Oke. Rotan ada sebatang, rotan dipasang dengan melintang.
Cakep. Rekrutmen awak kapal BC membuka peluang untuk sahabat BC yang berjiwa petualang. Luar Keren, luar biasa biasa, ini. luar biasa. Putra Melayu bener ini. Uji nih tulisan TBK ini. Benar ya Pak Siap, ya. siap. Nah untuk sahabat BC yang punya jiwa-jiwa petualang, bisa bergabung menjadi awak kapal patroli atau langsung aja nih bergabung ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya Bang ya. Betul banget. Dan juga kami punya informasi penutup. Namun sebelumnya kita terima kasih dulu dong. Kita Iya, berikan apresiasi dulu. Terima kasih kepada Pak Yahya yang sudah Sama-sama. hadir pada hari ini Siap, menjawab terima pertanyaan kasih. dari netizen yang sungguh banyak ya Pak ya. Lumayan ya banyak Pak ya. banget. Siap, Kemudian siap. juga Mas Mas Fajar, Fajar, ya. terima kasih atas Terima kasih. pengalaman-pengalamannya sebagai awak kapal, sudah berbagi informasi juga pada hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak nih kepada sahabat BC. Iya, yang nonton langsung di live Instagram ataupun melalui platform streaming kanal Bea Cukai Radio ya. Betul. Sebagai informasi penutup nih untuk sahabat BC, kami juga mau mengimbau seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya untuk berhati-hati, waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Bea Cukai atau siapapun Siap. oknum Kementerian Keuangan ya yang kita akan menegaskan bahwa rekrutmen ASN atau CPNS Kementerian Keuangan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya Betul, Bang Rio betul. ya. Dan juga kami himbau kalau misalkan memang sahabat BC punya pertanyaan mengenai seputar rekrutmen CASN ini, silakan untuk langsung saja menghubungi kontak center Kemenq Prime 134 atau melalui WhatsApp di 0813 1000 4134. Ulangi lagi nomor teleponnya di 0813 1000 4134 atau melalui email di kemenq.prime@kemenq.go.id untuk informasi lebih lanjut. Dan juga kalau misalkan sahabat BC mau mengakses informasi mengenai rekrutmen Kementerian Keuangan melalui rekrutmen.kemenq.go.id dan juga melakukan pendaftaran hanya di sscasn.bkn.go.id. Tuh, jadi jangan sampai salah lagi ya sahabat BC ya. Jadi kalau jadi sampai jadi korban penipuan pas rekrutmen ini sayang banget ya. Betul. Padahal siapa tahu emang bisa lulus cuman karena salah website Betul, gitu ya. betul. Jangan sampai hal-hal sekecil itu menguburkan mimpi dari sahabat BC. Betul. Oleh karena itu, terima kasih banyak sahabat BC sudah mendengarkan obrolan tentang rekrutmen CASN Bea Cukai bersama dengan Sinta dan juga Rio Bayu. Oke, kalau begitu kami tunggu di bulan Maret 2025. Sampai jumpa sahabat BC. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.